laban. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Poldanga, dikas poldanga danga, manoku siap nembak, poin kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Tiara dari kelas 2F dengan NIM 8604693336. Di sini saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu, ketiga konsep ini merupakan pilar utama dalam memahami ilmu pengetahuan secara mendalam, tidak hanya dari segi isi, tetapi juga dari cara memperoleh dan tujuan penggunaannya. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau apa yang benar-benar ada. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang ingin diketahui oleh ilmu tersebut, bagaimana hakikat dari objek tersebut. Ontologi membagi objek kajian ilmu menjadi dua, yaitu yang pertama, objek material, yaitu segala sesuatu yang menjadi bahan kajian, misalnya manusia, alam, atau fenomena sosial. Yang kedua, objek formal, yaitu sudut pandang atau cara melihat objek tersebut. Contohnya, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup, ilmu sosiologi mengkaji interaksi sosial manusia, ilmu fisika mengkaji gejala alam. Ontologi menekankan bahwa setiap ilmu memiliki objek kajian yang jelas, baik yang bersifat material apa yang dipelajar, formal bagaimana cara memandang objek tersebut. Dengan adanya ontologi, ilmu menjadi terarah karena memiliki fokus yang jelas terhadap realitas yang dikaji. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, bagaimana suatu pengetahuan dapat dikatakan benar. Dalam ilmu pengetahuan, terdapat berbagai metode yang digunakan antara lain observasi, pengamatan langsung, eksperimen, percobaan, logika, dan rasionalitas. Metode ilmiah, hipotesis, pengujian, analisis, kesimpulan. Contohnya, seorang ilmuwan yang ingin mengetahui penyebab suatu penyakit akan melakukan penelitian, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Epistemologi sangat penting karena memastikan bahwa ilmu diperoleh dengan cara yang sistematis, rasional, objektif, dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan, apa manfaat ilmu bagi manusia, apakah penggunaan ilmu sesuai dengan nilai moral. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan memiliki banyak manfaat, seperti teknologi untuk mempermudah kehidupan, ilmu kesehatan untuk menyembuhkan penyakit, pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia. Namun, ilmu yang dapat disalahgunakan, misalnya teknologi digunakan untuk kejahatan. Ilmu digunakan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, beretika, memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan dalam filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi menjelaskan apa yang dipelajari. Yang kedua, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga, aksiologi
menjelaskan untuk apa ilmu itu digunakan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar. Tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan. Sebagai contoh, dalam ilmu kedokteran, ontologi mengkaji tubuh manusia. Epistemologi menggunakan penelitian dan eksperimen. Aksiologi digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kesehatan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.